kelas 5B Sosiologi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan pemikiran ekonomi makro untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampu oleh dosen saya yang sangat cantik dan hebat, yaitu Ibu Nengsri Nuraini, MPD. Silakan disaksikan ya videonya. Nah, kalian sudah pernah mendengar belum sih perkembangan pemikiran ekonomi makro itu seperti apa dan apa saja yang dipelajarinya? Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang dipelajari di perkembangan pemikiran teori ekonomi makro. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah ringkas perkembangan pemikiran ekonomi makro. Yang kedua, saya akan menjelaskan perbedaan teori klasik dan teori Keynesian. Yang ketiga, saya akan menjelaskan perdebatan di antara teori Keynesian dan monetaris. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang kegiatan segi penawaran dilakukan dengan beberapa cara. Yang kelima, saya akan menjelaskan kegiatan segi penawaran menekankan beberapa hal. Disimak baik-baik ya videonya. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah ringkas perkembangan ekonomi makro. Jadi, ekonomi makro berawal dari kegagalan ekonomi klasik yang terlalu fanatik terhadap konsep mekanisme pasar. Dari kegagalan tersebut, memunculkan pemikiran-pemikiran baru dari para ahli ekonomi. Ahli ekonomi dari Keynesian menekankan betapa pentingnya peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian, khususnya masalah-masalah di ekonomi makro, seperti inflasi, pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakannya. Sementara, golongan klasik berkeyakinan bahwa mekanisme pasarlah yang dapat mengendalikan permasalahan perekonomian. Untuk materi yang kedua tentang perbedaan pandangan klasik dan pandangan Keynesian. Menurut teori klasik, perekonomian diarahkan kepada kebebasan individu untuk memenuhi kebutuhannya. Sebab apa yang dikerjakan pemerintah itu dapat dikerjakan oleh pihak swasta, bahkan lebih efisien. Kecuali tentang pertahanan, hukum, dan ketatanegaraan. Sementara, menurut teori Keynesian, berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak boleh diberikan sepenuhnya kekuasaan dalam mengatur perekonomian. Sebab pihak swasta berkecenderungan untuk memikirkan dirinya sendiri. Pemerintah harus campur tangan dalam menangani masalah-masalah yang tidak diminati oleh pihak swasta dan menyangkut kepentingan orang banyak. Pemerintah ikut menentukan dan mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik dan benar melalui kebijakan ekonomi. Untuk materi yang ketiga tentang perdebatan di antara Keynesian dan monetaris. Perdebatan di sini yang pertama menyangkut keberadaan sumber-sumber yang mempengaruhi perkembangan permintaan agregat serta perilaku penawaran agregat. Menurut monetaris, perkembangan permintaan agregat semata-mata dipengaruhi oleh beredarnya uang. Pengaruh dari beredarnya uang terhadap permintaan agregat adalah stabil. Sementara menurut Keynesian, permasalahan dalam perekonomian itu sangat kompleks, sehingga tidak hanya uang yang berperan penting, tetapi juga variabel-variabel lain berperan penting untuk mendorong perkembangan perekonomian. Untuk perdebatan yang kedua, menyangkut hubungan antara uang dalam berbagai bentuk dan definisinya dalam kegiatan perekonomian, khususnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Menurut monetaris, uang hanya berpengaruh pada tingkat inflasi, tetapi tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, menurut Keynesian, uang mempengaruhi kegiatan perekonomian secara real.
di samping pengaruhnya terhadap inflasi. Materi yang keempat tentang kegiatan segi penawaran yang dilakukan dengan beberapa cara. Di sini saya akan menjelaskan dua cara. Cara yang pertama dengan mengembangkan infrastruktur seperti infrastruktur jalan, jembatan, listrik, air, dan lain-lain yang memang mutlak dilakukan oleh pemerintah. Cara yang kedua dengan meningkatkan pelayanan pemerintah dalam mengembangkan usaha sektor swasta seperti perizinan, pelayanan, dan lain-lain. Untuk materi yang kelima tentang kegiatan segi penawaran menekankan pada beberapa hal. Yang pertama, untuk meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja. Yang kedua, meningkatkan usaha para pengusaha dalam mempertinggi efisiensi usaha produksinya. Dari materi yang telah saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan pemikiran ekonomi makro itu berawal dari kegagalan ekonomi klasik yang terlalu fanatik terhadap konsep mekanisme pasar, sehingga memunculkan pemikiran-pemikiran baru dari para ahli ekonomi. Nah, lalu dari pandangan yang manakah yang sesuai dengan perekonomian? Apakah monetaris, ataukah Keynesian, atau yang lainnya? Itu masih menjadi pernyataan empiris. Meski di berbagai negara melalui pengujian sudah menyatakan kesimpulan umum mengenai kecenderungan-kecenderungan yang terjadi. Nah, saya punya kuis untuk kalian semua. Saya sudah menyiapkan 6 buah pertanyaan yang kalian bisa jawab. Kalian jawabnya tinggal ketik saja di kolom komentar. Apabila jawabannya benar semua, saya akan mengirimkan kalian pesan. Oke, disimak baik-baik ya. Ini pertanyaannya tidak melempeng, tidak keluar dari materi yang telah saya jelaskan tadi. Untuk materi pertama, apa yang melatar belakangi perkembangan ekonomi makro? Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa sih perbedaan pandangan klasik dan Keynesian? Lalu pertanyaan yang ketiga, sebutkan 2 poin yang menjadi inti perdebatan antara Keynesian dan monetaris. Lalu pertanyaan yang keempat, tadi kan di dalam perdebatan antara Keynesian dan monetaris itu ada beberapa perdebatan tuh. Lalu siapakah yang berpendapat bahwa permintaan agregat semata-mata dipengaruhi oleh perkembangan uang? Perkembangan uang yang beredar. Lalu pengaruh perkembangan uang beredar itu terhadap permintaan agregat adalah stabil. Siapakah yang berpendapat seperti itu? Apakah monetaris ataukah Keynesian? Lanjut, pertanyaan yang kelima. Sebutkan cara-cara yang dapat dilakukan pada kegiatan segi penawaran. Lalu, pertanyaan yang keenam adalah pertanyaan terakhir, yaitu kegiatan segi penawaran menekankan kepada beberapa hal. Coba kalian sebutkan hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan. Jangan lupa jawabannya kalian tinggal ketik di kolom komentar ya. Oke, semoga berhasil. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk semua orang yang menonton video ini. Dan semoga penjelasan materinya itu tersampaikan dengan baik.
dan ilmunya dapat dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa di like video ini dan di subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.